pada saat dilantik, dia langsung melakukan tindakan yang boleh dikatakan fenomenal, yaitu langsung mencopot jabatan seorang kepala sekolah. Sahabat usia Mas, pada saat ini saya ingin berbincang tentang Deddy Mulyadi atau yang lebih dikenal dengan KDM, yang baru saja jadi gubernur, dilantik pada tanggal 20 Februari yang lalu. Mengapa saya ingin berbincang tentang KDM? Karena KDM adalah salah satu tokoh pejabat negara yang saya katakan fenomenal, eksentrik, dan populis sekaligus. Nah, ada 3 hal itu yang menjadikan saya ingin memperbincangkan, ingin berbincang tentang KDM. KDM memang sejak terpilih jadi bupati di Purwakarta selama 2 periode, karya-karyanya boleh dikatakan unik dan inovatif. Coba kalau netizen dan siapapun yang mendengar pernah datang ke Purwakarta, di sana terlihat sekali kota-kotanya. Kalau malam bergemerlap, ya mungkin ada lampion. Kalau siang mungkin kita melihat banyak patung-patung yang ada di jalan-jalan. Nah, ini kan menandakan sebuah keunikan, sebuah inovasi tersendiri bagi pemerintahan ketika ada di Purwakarta, yang tidak ada di tempat-tempat yang lain. Lalu pada saat dilantik, dia langsung melakukan tindakan yang boleh dikatakan fenomenal, yaitu langsung mencopot jabatan seorang kepala sekolah di Kota Depok. Ini kan luar biasa. Begitu dilantik, begitu dia punya kewenangan, langsung mencopot jabatan kepala sekolah. Mengapa? Karena sang kepala sekolah ini tidak taat atau melanggar aturan yang sudah pernah dibuat baik oleh pejabat gubernur, dan ketika beliau sudah dinyatakan terpilih, dia juga sudah menyatakan untuk sekolah-sekolah untuk tidak melakukan perjalanan dalam arti untuk studi tour, untuk piknik yang keluar provinsi. Nah, itu dilanggar. Akhirnya pada hari itu juga dicopot dari jabatan kepala sekolahnya. Nah, tentu saja bukan dipecat, bukan dicopot dari pegawai negerinya. Ya. Yang dicopot adalah jabatan kepala sekolah. Guru yang ditugasi untuk menjabat kepala sekolah. Jadi kepala sekolahnya, dia tetap berfungsi sebagai guru. Oleh karena itu, dia tetap boleh mengantor, boleh datang ke kantor, boleh datang ke sekolah yang pernah dipimpinnya. Gitu. Nah, selain itu, Deddy Mulyadi juga punya program ketika masih dalam kampanye, yaitu adanya usulan untuk membuat rumah sakit di tingkat kabupaten yang ada di Jawa Barat ini, di setiap kota-kota itu, ya, punya rumah sakit yang spesialis. Ya, ada misalnya spesialis mata, ya, atau mungkin spesialis apalagi. Jadi semua pasien-pasien tidak harus dirujuk ke kota besar, yaitu ke Bandung. Ya, nah, rumah sakit Hasan Sadikin. Nah, rumah sakit Hasan Sadikin ini kan rujukan dari rumah sakit yang ada di daerah lain. Apa akibatnya? Akibatnya seorang pasien yang mendaftar pada bulan Februari ini, itu nanti eksekusinya bisa di bulan Juli. Kan cukup lama.
cukup mengganggu. Iya, kalau si pasien ini sampai di waktunya diperiksa, dieksekusi, apakah itu mau dioperasi atau apa. Memang dokter yang melakukan eksekusi itu kan sudah memprediksi, oh pasien ini kuat sampai lama, sehingga uh, rumah sakit rujukan yang utama ini kelimpahan pasien-pasien yang luar biasa. Lalu kepemimpinan KDM ini yang tadi saya katakan fenomenal dan ekstrim, eksentrik tadi, sebetulnya tercermin dari pendekatannya secara langsung, tegas, dan inovatif dalam menangani berbagai isu. Ya. Jadi isu-isunya cukup ditangani dengan cepat, ya, inovatif, tegas, gitu. Lalu ia kerap kali mengambil tindakan yang tidak konvensional. Ya, artinya tindakannya tidak harus dilalui dengan rapat, tapi bisa saat itu juga begitu langsung ketemu dengan siapapun. Ya, tidak harus melalui kegiatan formalnya. Ya, ketika di jalan dia juga dapat mengeksekusi kegiatan-kegiatannya. Itu. Namun demikian itu dilakukan secara efektif. Ya, dan itu juga menunjukkan komitmennya untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat di Jawa Barat. Ya, ketika beliau belum dilantik, itu sudah bertemu dengan pejabat-pejabat yang terpilih juga untuk menjadi bupati atau wali kota di provinsi Jawa Barat ini. Nah, Deddy Mulyadi ini memang menginisiasi sejumlah kebijaksanaan atau kebijakan yang sangat signifikan, ya, dan mencerminkan komitmennya yang tinggi. Lalu yang paling tampak mencolok, ya, yaitu yang ada hubungannya dengan pemerintah pusat, yaitu tentang efisiensi anggaran dan pembangunan. Nah, ini yang tampak sangat jelas ada kesamaannya. Deddy Mulyadi begitu terpilih juga tadi saya katakan bisa ketemu dengan wali kota terpilih atau bupati terpilih, tetapi juga sekaligus dengan pimpinan-pimpinan yang ada di tingkat provinsi. Dan dari situ dia berhasil mengalokasikan, ya, atau mengalihkan sekitar 6 triliun dari belanja yang dianggap kurang prioritas di sektor-sektor yang vital. Ya, langkah ini memungkinkan peningkatan anggaran untuk pembangunan, ya, pembangunan seperti pembangunan sekolah, ya, misalnya pembangunan ruang kelas untuk SMA yang dari 60 miliar itu bisa menjadi 1,2 triliun, dan untuk membangun ruang-ruang kelas baru, ya, itu jumlahnya bisa mencapai 3.333 ruang kelas baru. Ini kan sebuah komitmen, sebuah hal yang luar biasa. Jadi semoga itu dapat terwujud, ya, pelaksanaannya. Dan tentang warga di Jawa Barat itu ada 2.000 lebih yang rumah-rumahnya tidak dialiri dengan listrik. Itu pun juga akan diwujudkan untuk setiap rumah tangga yang tidak dialiri listrik itu bisa dialiri listrik yang anggarannya juga sampai 120 miliar sendiri. Nah, dan yang paling perlu menjadi perhatian kita yaitu masalah digitalisasi museum. Ya, digitalisasi museum ini kan rencananya rumah dinasnya akan dijadikan museum. Ya, museumnya museum digitalisasi. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk menarik minat generasi muda agar mau datang, ya, ke museum.
ya, dengan teknologi digital ini, ya, menjadikan sarana edukasi. Museum itu menjadi sarana edukasi. Ya, mungkin peserta atau anak-anak muda tidak harus datang ke museum itu, tetapi bisa langsung dari tempat-tempat yang dia belajar, entah itu di rumah, entah itu di bawah pohon yang teduh, ya, membuka tentang museum digitalisasi itu, dan dia dapat belajar dari apa yang ada di museum itu, ya, khususnya yang ada di Jawa Barat. Dan masalah mitigasi bencana ini penting sekali, karena Jawa Barat boleh dikatakan ada banyak bencana. Ya, bencana hampir setiap tahun terjadi di Provinsi Jawa Barat. Ya. Garut, ya, yang baru saja kena banjir, ya, 2 tahun yang lalu. Cianjur kena gempa bumi yang sampai saat ini juga masih belum selesai, ya, karena masih ada rakyat yang mengalami kesulitan, ya, terutama dalam hal kesehatan. Lalu, dan yang lebih penting lagi, itu tentang kepemimpinan, jadi yang boleh dikatakan fenomenal, lalu apa namanya, populis, itu perlu dikritisi, ya, karena populis ini juga mungkin akan lebih banyak menyenangkan rakyat kecil, karena dia sering melakukan pendekatan-pendekatan kepada rakyat kecil. Apalagi sebelum menjadi gubernur, dia selalu berjalan, dia selalu datang ke bawah, dia selalu melihat masyarakat yang ada di bawah. Nah, oleh karena itu ini perlu dicermati, apakah gaya ini nanti akan berujung pada kebijakan yang berkelanjutan atau hanya menjadi gimmick politik saja. Ya, kalau hanya menjadi gimmick politik tentu hal yang tidak baik. Tetapi kalau berkelanjutan tentu masyarakat di Jawa Barat akan merasa senang. Dan yang kedua yang perlu dicermati yaitu masalah efisiensi anggaran. Nah, efisiensi anggaran ini kalau di desa-desa kan ada papan pengumuman besar tentang jumlah anggaran dan penggunaannya, itu dipampangkan dalam 1 tahun, ya. Lalu ini tadi yang mencapai 6 triliun tadi, apakah juga akan ada transparansi dari pemerintahan Pak KDM ini? Kalau ada keterbukaan yang dipublikasikan dan setiap saat masyarakat dapat mengetahuinya, maka ini juga akan menjadi luar biasa tentang kepemimpinannya KDM. Dan infrastruktur ini juga, ya, yang dulu pernah dinyatakan pajak kendaraan akan dipakai untuk membangun jalan, ya, infrastruktur ini juga masih banyak jalan-jalan yang berlubang, ya, masih banyak jalan-jalan yang sangat jelek, malahan ada jalan-jalan yang di tingkat kabupaten itu juga masih susah untuk dilalui kendaraan. Nah, tentang digitalisasi ini mestinya juga menjadi prioritas yang tepat, tidak? Ya, karena memang pada saat ini adalah zamannya digitalisasi. Oleh karena itu perlu digarap dengan baik sehingga betul-betul dapat menarik masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, ada konsistensi dalam pelaksanaannya. Nah, konsistensi ini, ya, apa yang sudah dilakukan, apa yang diucapkan, itu dapat dilihat oleh banyak orang. Inilah yang paling penting. Dan apakah Pak Dedi, KDM ini juga terbuka dengan kritik? Apakah dia juga mungkin ada oposisi, ya, di pemerintahan, khususnya dari parlemen, dari DPRD tingkat provinsi itu ada yang mengkritisi sebagai oposisi. Apakah dia terbuka? Kalau terbuka,
dia selalu menerima dan mau membuka diri dan mau melaksanakan kritik-kritik itu, tentu ini akan menjadi lebih baik. Oke ya, sampai di sini kita berjumpa tentang KDM. Bye-bye.